Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, kawan-kawan yang melihat channel ini, selamat bergabung dengan kawan kita Dava, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM. Oke, sehari-hari beliau aktifnya di ngurusin hubungan antar agama gitu ya. Entah nggak tahu apakah dia punya hubungan yang lebih intim tidak dengan antar agama ya, dengan kemanusiaannya atau dengan hati ke hatinya gitu ya, biasanya ada gitu ya. Oke, kemudian juga selain ngurusin agama, beliau juga ngurusin yang terkait dengan kebudayaan, penyuka budaya, peminat, dan juga pelaku budaya dan sebagainya. Saya kadang-kadang merasa geli dan greget juga ya, sebagai orang yang sudah tua secara usia gitu, lihat kok agama itu nggak diminati kayak gitu ya, bahkan dianggapnya sesuatu yang memberatkan. Misalkan ada seorang murid yang bilang ngapain sholat dan sebagainya, itu perlu dalam itu ketika menjelaskan bahwa pentingnya sholat dan sebagainya itu. Lagi-lagi nanti aspek administratif, aspek polis yang digunakan untuk mengkerangkengnya dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang tidak berefek, sesuatu yang tidak mendalam, sesuatu yang tidak akan mengena kan gitu. Bahkan menjadi sesuatu yang semakin tidak suka dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita tanya nih, Dava sebagai mahasiswa, kemudian juga pasti pernah mengalami masa-masa kecil sampai sekarang ini, termasuk saya juga. Kalau ditanya misalkan kenapa menjadi Islam dan sebagainya, karena keturunan, karena diajarinnya agama dan sebagainya sampai gitu, sampai sekarang ini. Baru sekarang ini merasakan bahwa pentingnya agama dan sebagainya. Oke, Dava bisa cerita Iya, atur nuhun Pak Hasa. Jadi kenapa ya sampai sekarang masih beragama dan milihnya Islam? Itu pertanyaan yang mungkin banyak dari kita alamin ya Pak Hasa gitu. Mencari jati diri, apalagi waktu saya SD SMP itu betul-betul penasaran. Ini saya agama ngikut-ngikut aja atau gimana? Tapi ternyata ya Pak Asa lebih tahu ketika saya SMP, akhirnya saya banyak ngulik. Ini agama orang-orang kok bisa beda-beda. Nah, rasa penasaran itu muncul, ya jadi yang mesti ada itu rasa penasaran, Pak Asa. Saya tuh muncul rasa penasaran karena adanya ruang-ruang perjumpaan. Ruang-ruang perjumpaan dengan yang berbeda, ruang-ruang perjumpaan dengan berbagai pengetahuan yang ngebuat saya, ada ya yang agama semacam ini, mazhab semacam ini. Akhirnya kan mau nggak mau saya belajar. Soalnya kalau nggak belajar nanti takut dibohongin juga sama orang. Kalau nanti dibohongin, sampai pikiran itu, sepikiran bahwa nanti ada pembohong gitu dalam agama gitu. Memang terbukti ada. Karena wah itu biar publik yang menilai Fasa. Oke, lanjut. Yang menyimpulkan. Karena kalau saya akhirnya ya itu ngelihat berita segala macam, ada teroris segala macam kan di berita itu. Kok orang bisa ya dengan beragama kok jadi teroris? Kok bisa ya dengan beragama orang bisa macam-macam alirannya? Akhirnya saya coba telusurin, saya coba pelajarin ya satu-satu. Ya ketemu dengan Pak Asa, ketemu dengan guru-guru, teman-teman, itu kan hal yang menarik. Jadi poinnya rasa penasaran dan ruang perjumpaan itu penting supaya kita punya akal yang kritis dan gak mudah dibohongin. Gitu bahasa. Kalau dulu waktu pas SD belum masih manut ya, masih manut aja pada kalau misalkan Dava kan kalau nggak SD di ini ya, sekolah Islam ya. Ya, sekolah Islam. Kemudian belajar fikih dan sebagainya. Kemudian apa yang dulu karena kerumunannya itu kan, berkerumun sama-sama, terus kalau misalkan kita tidak melakukan yang sama kan merasa diri kita tidak diakui kan begitu ya, ada the other dan sebagainya gitu. Nah, artinya kan posisi kita berkerumun aja deh kalau istilah Heidegger itu kan,
harusnya kita menjadi yang otentik begitu ya, yang memilih sendiri. Tapi itu belum muncul sebetulnya kan gitu, baru baru kemudian peran doktrin itu yang masukkan begitu ya. Hmm. Dava baru kemudian muncul eksistensi, muncul itu ketika pertanyaan-pertanyaan itu ketika di SMP dan sebagainya. Jadi selama ini kan orang tetap ya posisinya pada posisi bahwa doktrin adalah yang menentukan dia beragama dan tidak begitu kan, bahkan mungkin Hmm. apa aspek keluarga, sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian nanti SMP membentuk lain dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau masa-masa SMP masa pencarian, kemudian masa SMA ada penemuan atau masih terus pencarian gitu. Nah, gimana? Iya, itu bisa dijelasin mungkin dari fase usia ya, fase dari Oke, oke, eh, gimana? anak kecil, remaja, Betul. remaja akhir gitu kan. Iya. Itu akhirnya saya jadiin diri saya bahan penelitian juga. Kalau inget-inget pengalaman itu Oke, oke. ketika ya saya jadi anak kecil itu tadi bertemu dengan ada kuasa yang di luar Hmm, dirinya, di situ ada pertentangan, terus betul, niku-niku yang lain gitu kan, betul, betul. niku-niku yang lain. Kayaknya kalau beda dari yang lain, keren nih, ada kepikiran gitu. Udah ada Eh, ya? ya, Iya, iya. iya kayak misalkan, oh bacaan doanya beda dari yang lain, oh seneng gitu kan, kelihatan kayak yang pintar kan. Oh, Ketika fase ngikutin guru, ngikutin orang tua itu kan muncul, bahkan sampai SMA. Dan oh, SMA oke. itu mung- kalau bisa dibilang akhirnya merambat tadi Hmm, apa antar agama, nggak cuma di hmm, internal agama. Jadi SMA itu saya ketemu ya dengan teman-teman penghayat, teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, dan itu makin apa benar bahwa akhirnya kepikiran ketika SMA itu apa benar semua agama itu baik gitu. hmm. Itu muncul akhirnya ketika udah bertemu dengan yang beragam, dan seandainya memang semuanya baik, terus kenapa antar agama itu bisa saling berdebat? Nah itu Oh, kepikiran terus, apakah mungkin sumbernya. Nah, persoalan sumber itu yang akhirnya nanti S1 saya ambilnya hadis karena supaya saya tahu sumber agama saya sendiri. Islam. oke. Saya nggak ambil Al-Quran karena kalau Al-Quran itu diyakininya kan udah pasti bahasa. Beda sama Oke. hadis yang itu ada sejarahnya, orang bisa ngotak-atik, bisa berdebat, berdebatnya lebih panjang. Kalau Al-Quran kan ya berdebatnya bisa dikiroah, bisa dipenafsirkan, itu Hmm, yang udah betul, aspek keluarannya. Kalau hadis kan hadisnya sendiri bisa kita pertanyakan, kalau Al-Quran kita pertanyakan kan, wah betul, itu betul. nanti panjang lagi urusannya. Nah, dari situ jadi alasan juga kenapa saya ambil ilmu hadis itu, supaya kalau ada orang nanya apa dalilnya, saya bisa jawab ya kan saya orang ilmu hadis, jadi saya cukup bermain otoritas juga Pak Asa di situ. Supaya orang Legitimasi nggak ya. nanya macam-macam. Iya. Nah, dari situ ternyata Pak Asa setelah saya ketemu ya sama banyak agama, saya belajar agama-agama yang macam-macam. eh Kalau Pak Asa nanya ada rasa bimbang nggak, pengen pindah agama nggak, awal-awal ketika Iya. ngelihat misalkan Katolik itu khusyuk dengan Eh, doanya, eh, liturginya, itu ada keinginan untuk convert, apa pindah ya. iya, iya. Buat pindah agama ke Buddha gitu kan, tenang. Tapi setelah saya pelajari ternyata masing-masing agama punya aturan yang panjang. Saya pikir oh ternyata sama-sama akibat, jadi mending saya nggak usah pindah agama. Bertahan aja. Iya, nah itu aspek lainnya. Tapi setelah saya pikir-pikir sekarang, setelah saya analisis, eh, kalau kita mau lihat dari posisi sebagai akademisi, kita seenggaknya punya pijakan awalnya, ideologi awalnya apa. Itu Oh, akan mempermudah kita ketika mempelajari sesuatu pada akhirnya. Kita bisa terbuka hmm, tapi tanpa mengubah diri kita, karena kita udah yakin terhadap apa yang kita percayai gitu. Jadi hmm, tapi juga kan kita kita akhirnya nggak maksa juga ya. Kayak misalkan oh kena Islam,
saya anggap aja itu, misalkan di penghayat kepercayaan ada pembawa ajakan saya sebut nabi, yang nggak gitu juga, tapi saya tahu istilahnya Oh, akhirnya, oh bedanya ada beda penyebutan di agama lain, ada oke. beda istilah-istilah dalam agama yang itu terus berkembang. Dan itu bisa ya, setelah saya alami itu bisa jadi sarana untuk kayak solusi konflik nanti. Oke. Itu Pak. Jadi, oke, Pak Dava masih melihat bahwa agama masih berperan ya, dalam konteks yang mendamaikan dan sebagainya. Kalau konteks eh, individu-individu orang beragama misalkan, atau di interaksi lah, masa di SMP, SMA, kemudian kuliah juga kan, eh, kecenderungan orang kan beda ya. Kalau misalnya satu kelas aja kan ada yang kelihatan ke agama apa lebih fokus, ada yang fokus ke matematik dan sebagainya gitu. Nah, saya lihat sekarang fenomena sekarang itu kecenderungan agama, meskipun dia misalkan dari keluarga muslim dan sebagainya, tetap bahwa eh, orang-orang yang terpanggil untuk bergerak dalam agama itu memang masih minor. Dan tetapi meskipun dia termasuk yang kategori yang secara administratif KTP dan sebagainya adalah agama. Nah, eh, dalam melihat tidak sisi, apakah ini sisi ketidakberhasilan misalkan pendidikan agama yang membuat kemudian orang, harusnya kan orang mencintai agama, melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, bahkan beraktivitas pun dengan nilai-nilai agama ya. Kalau misalkan kita melihat pada aspek pendidikan, fungsi pendidikan itu kan mengubah gitu. Tapi yang terjadi kan ya pastilah faktornya banyak dan sebagainya. Kecenderungannya itu yang muda sekarang itu lebih memperlakukan agama itu sebagai sesuatu yang emang gue pikirin gitu, atau sebenarnya kan ada sih cuman ya nggak terlalu itu. Terus juga kan nanti implikasinya pada daya tarik kepada ketuhanan itu misalkan, eh, ketika dia misalkan mengejar sesuatu dengan capaian-capaian pikiran dia, capaian-capaian usaha dia tanpa melibatkan ketuhanan, kan artinya sudah melepas begitu gitu. eh, Dava melihat nggak fenomena itu sepanjang Ya, aktivitas? itu pasti ada perubahan ya cara orang beragama Oke. Okay. dari masa ke masa berubah. Bahkan kalau dari, ya karena saya dari ilmu hadis kan bahasa ngelihat juga itu ternyata cara perawi itu meriwayatkan hadis aja, metodenya ada perkembangan, ada perubahan-perubahan. Itu kan bisa disebut sebagaimana mereka ngelihat sumber ajarannya sendiri gimana dari masa ke Hmm. masa, bahkan sampai sekarang. Eh, Kalau dibuat skala misalnya apa itu penurunan atau kenaikan, eh, kayaknya agama itu ketika disangkut pautkan pada individu, ditentukan oleh individu itu kan cukup relatif. Apalagi ketika misalkan ketika orang-orang yang ya anak-anak atau remaja yang memang masih mencari itu gitu, bahkan sangat mungkin akhirnya berusaha melepas dari belenggu-belenggu, bahkan mungkin nggak cuma agama tapi mungkin aturan dari orang tuanya sendiri, rasanya pengen diterabas gitu karena sedang Oh, mencari iya. identitas. Ya akhirnya kan agama itu seringkali uh, punya sangkut paut juga dengan identitas. Tapi ini tadi saya jadi keinget di sini Oh, saya rekomendasi satu buku Pak. Nah ini apa itu? The English Character's Maid. Mind. Oh, Nah, oh ya, ya, judulnya ya. menarik. Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama? Oh, Ini Jonathan Haidt. Jadi dia sebut, ya beliau ini ahli psikologi. oh sekolah. Beliau menyebut bahwa pekan emosi. Ya, jadi karena beliau latar belakangnya psikolog, itu bahwa peran emosi dan nalar dalam memandu moral serta alasan moral yang mendasari berbagai kubu dalam politik, termasuk dalam bahasa buku ini, itu Hmm. bagaimana orang-orang punya perspektif terhadap cara beragamanya pada akhirnya gitu. Akhirnya Oke. uh, itu juga di sini juga dibahas gimana caranya supaya kita bisa mencoba dari kubu-kubu itu yang selama ini terpercaya itu, kita coba cari titik temunya, entah itu pada value-nya, nilainya, misalkan kebaikannya atau tujuan, interest di baliknya yang sangat memungkinkan dari
antar kubu atau kelompok itu ketemu. Karena kan seringkali emosi itu juga mempengaruhi persepsi kita gitu. Oh, karena kita belum tahu, kita sangat mudah untuk menjudge atau menjustifikasi yang ini sesat, yang ini salah, yang ini pokoknya wis beda dari saya, mesti diubah gitu. Nah, tapi ada salah satu caranya ya, coba dari aspek emosional atau interestnya itu dibaliknya apa. Mungkin itu bisa ditelusuri akhirnya kenapa akhirnya agama ini bisa lebih berperan penting dalam artian misalkan nanti menyelesaikan persoalan apa konflik ideologi atau konflik-konflik di masyarakat. Kan seringkali perbedaan ideologi, agama, politik itu berpengaruh juga kan nanti ke aspek-aspek sosial lainnya. Nah, justru tawarannya dari pendekatan dari interest atau emosinya itu kita bisa tahu sih kepentingan apa yang sebetulnya dijalankan oleh nanti masing-masing pemeluk agama misalkan gitu. Kalau temuannya Mungkin pas. isi itu apa? Yang Oke. kepentingan yang Ya, dijalankan kalau para pemeluk itu. Kalau kan sebagian dari antara umat kita itu ada yang berkepentingan untuk menegakkan khilafah, ya kan, Ya. gitu kan? Kepentingan emosinya, itu kan. Tuh. Oke. Kalau di kita kan ada juga menegakkan Islam Madani, misalkan. Apa? Ya, kalau di sini akhirnya beliau lebih menekankan pada aspek bagaimana intuisi yang lebih dulu lalu penalakan strategisnya belakangan. Jadi karena beliau pendekatannya secara emosi, jadi akhirnya nilai moralitas apa yang nanti dari masing-masing itu bisa ditemukan gitu. Dan itu akhirnya bisa jadi moralitas yang mengikat atau membuktikan dari masing-masing kelompok itu untuk menyelesaikan persoalan. Tapi pasti itu pada nyatanya kalau kita ya ini pengalaman di resolusi konflik itu cukup sulit juga Pak Asa. Jadi sampai saya pernah mikir gini, ini kira-kira apa yang ada di kelompok A sama kelompok B gitu. Kelompok A sering nyesatin kelompok B misalkan gitu. Ini isu apa ketemunya?